Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Wahyuningsih, peserta Latsar CPNS tahun 2022, Pemerintah Kota Tanjung Pinang, Angkatan 3, Kelompok 2 dalam jabatan terampil perawat. Saya bekerja di UPTD Puskesmas Batu 10, Kota Tanjung Pinang di ruang Poli ISPA. Di ruang Poli ISPA sendiri, kami melayani pasien dengan keluhan seputar infeksi saluran pernafasan atau yang biasa disebut dengan ISPA, yang merupakan penyakit menular yang menyerang saluran pernapasan atas. Pada pasien penderita ISPA, biasanya ditandai dengan gejala batuk, pilek, dan disertai demam. Oleh karena itu, Poli ISPA ditempatkan secara khusus ruangannya untuk meminimalisir penularan terhadap orang lain atau terhadap pasien lain yang tidak mengalami gangguan saluran pernafasan atas. Infeksi ini sangat berbahaya, baik pada anak-anak, orang tua, serta orang dengan gangguan sistem kekebalan tubuh. Selain pasien dengan gangguan saluran pernafasan, di ruang Poli ISPA juga melayani pasien pengobatan dengan penyakit tuberkulosis atau TBC. Selain itu, Poli ISPA juga melayani pasien yang terinfeksi COVID-19. Untuk pasien COVID sendiri, apabila teridentifikasi positif COVID-19, setelah dilakukan pemeriksaan COVID, biasanya pasien disarankan untuk melakukan isolasi mandiri apabila pasien tidak ada tanda dan gejala yang berat. Kemudian, dari tim COVID biasanya akan melakukan kunjungan ke rumah pasien dan membekali pasien isolasi mandiri dengan beberapa obat dan vitamin. Sebagai aparatur sipil negara, kapanpun dibutuhkan dan di ruang manapun bertugas, kita harus sigap dan tetap harus melaksanakan setiap tugas dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Adapun tantangan yang dihadapi di tempat kerja, khususnya ruangan ISPA, adalah hasil pemeriksaan ekspertis dituntut untuk selesai secepat mungkin. Kenaikan jumlah pasien ISPA dengan jumlah SDM yang kurang, terkadang tenaga kesehatan berbarengan dengan kegiatan turun di lapangan. Maka dari itu, dibutuhkan kecepatan, ketepatan, semangat, dan ketekunan dalam bekerja, dan diperlukan juga tim yang solid untuk berkolaborasi dan bekerja sama untuk mencapai hasil yang maksimal. Menjadi tenaga kesehatan, khususnya seorang perawat yang bekerja di ruang ISPA, juga mempunyai risiko tinggi untuk tertular penyakit. Memperbaiki budaya keselamatan kerja institusi adalah salah satu cara yang dapat membantu perbaikan pelaksanaan menurunkan risiko. Hal tersebut bisa diatasi dengan cara memakai APD lengkap, sesuai dengan standar operasional prosedur, dan melakukan sterilisasi di sekitar ruangan. Selain itu, resiko yang paling besar terjadi adalah infeksi virus dan penyakit menular lainnya yang ditimbulkan melalui saluran pernafasan seperti batuk, pilek, flu, faringitis, bahkan terserang TBC dan COVID-19. Dikarenakan pemeriksaan yang harus kontak langsung dengan pasien, tetapi hal ini bisa dicegah dengan cara memakai masker, handskun, mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien. Sebagai ASN, kita dituntut untuk bekerja profesional. Hal itu bisa diwujudkan dengan menjaga kesehatan jasmani maupun rohani, dengan rajin beribadah dan berolahraga, menjaga sikap dan perilaku kita dimanapun kita berada, menghargai setiap budaya yang ada tanpa memandang ras, suku, dan agama. Kemudian memakai baju kurung Melayu setiap hari Jumat atau sesuai arahan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang, dan mampu menerima saran dan kritik serta mampu mengontrol emosi di setiap keadaan. Selain itu, kita sebagai aparatur sipil negara juga harus bersedia melaksanakan tugas sesuai instruksi dan arahan dari pimpinan, siap mengorbankan waktu dan pikiran untuk pekerjaan serta lembur jika diperlukan. Namun, jangan sampai hal tersebut mengganggu kesehatan. Oleh karena itu, setiap aparatur sipil negara wajib menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohani dengan pola hidup sehat. Demikian video telling story kemampuan awal bela negara saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.